internasional dari Hong Kong. Dan sebelum aku masuk ke kisahnya, Wak, aku mau nanya dulu. Tionghoa ada satu bulan yang dianggap sakral, yaitu bulan hantu. Betul, bulan hantu namanya. Nah, dari yang kami baca, Wak, bulan hantu ini dipercaya sebagai waktu di mana gerbang alam baka itu terbuka, dan di waktu itulah arwah-arwah ini bebas berkeliaran ke alam manusia loh. Nah, Wak, kita ngirimin cerita ini, Wak, ternyata punya pengalaman horor yang kejadiannya bertepatan dengan bulan hantu itu. Penasaran gimana kejadian selengkapnya kan? Jadi gak usah lama-lama, Wak, kita langsung masuk aja ke apanya. Cekret. Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini dikirim sama Wak kita yang bernama Tiwi dari Jawa Tengah. Halo Tiwi. Nah, jadi kisah ini bermula pada tahun 2017 lalu ketika Tiwi ini mantap memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja wanita atau TKW, Wak. Nah, pada saat itu Tiwi ini mendaftarkan diri menjadi TKW melalui salah satu PJTKI yang memang ada di Semarang. Dan Tiwi ini pun bekerja sebagai asisten rumah tangga di sebuah unit apartemen milik salah satu keluarga keturunan Tionghoa. Nah, keluarga ini terdiri dari 4 member, Wak. Yang pertama ada bapaknya namanya Chen Li, terus ibunya namanya Bu Ling Ling, terus anak pertamanya namanya Jessie, waktu itu masih 8 tahun, terus anak keduanya laki-laki namanya Willy, umurnya 5 tahun. Nah, apartemen tempat Tiwi bekerja ini, Wak, berlokasi di salah satu distrik yang memang terkenal sangat padat dan ramai, Wak, di Hong Kong. Dan unit apartemen milik bosnya si Tiwi ini berada di lantai 28, which is memang lantai paling atas yang ada di apartemen itu. Unit apartemen itu sebenarnya juga nggak terlalu besar, Nadia, hanya terdiri dari 1 kamar mandi, terus ada dapur, ada ruang tamu, sama 3 kamar tidur. Kamar pertama diisi sama Pak Cheng Li sama Bu Ling Ling, orang tua dari keluarga ini. Terus kamar kedua diisi anak pertama Jessie, terus kamar ketiga diisi Willy. Nah, karena memang 3 kamar ini sudah penuh, semua kamar ini udah penuh, jadinya Tiwi ini ya nggak punya kamar sendiri lah buat istirahat kan. Nah, bosnya itu menyuruh si Tiwi untuk tidur sama anak bungsu dulu sama si Willy nih, sambil sekalian ngejagain Willy lah gitu, karena kan juga Willy masih kecil kan. Dah nih ya. Nah, dengan segala kondisi yang aku sebutkan tadi, Wak, Tiwi ini tetap menjalankan pekerjaannya dengan sangat baik dan berusaha untuk menyelesaikan kontrak kerjanya di sana. 1 bulan aku pertama kerja di sana, Nadia, semua berjalan lancar-lancar aja. Lalu di bulan berikutnya, kebetulan nih bulan kedua ini bertepatan sama bulan hantu dalam kepercayaan masyarakat Tionghoa. Nah, disitulah nih baru keanehan-keanehan tuh mulai terjadi, Wak. Jelasin dulu tentang bulan hantu ini lagi ya. Jadi, bulan hantu itu adalah salah satu bulan yang sangat penting dalam kebudayaan masyarakat Tionghoa katanya. Nah, bulan hantu ini jatuh pada bulan ke-7 dari penanggalan Cina. Ketika bulan hantu ini tiba, seperti yang sudah aku bilang di awal tadi, masyarakat Tionghoa ini percaya bahwa ini adalah waktu di mana gerbang alam buka ini sedang dibuka, alam baka ini sedang dibuka, dan arwah-arwah dari neraka tuh, Wak, katanya bisa berkeliaran bebas nih di alam manusia. Dan selain itu, pada bulan ini juga dipercaya bahwa hantu-hantu yang kelaparan ini akan dilepaskan untuk mencari makan dan untuk membalas dendam pada orang-orang yang sudah berbuat jahat. Ini yang dari kami baca, Wak, ya. Jadi mohon ditambah dan juga dikoreksi kalau misalnya ada yang kurang. Ini juga informasi dari Wawa juga, oke? Nah, selama bulan hantu ini berlangsung, Wak, altar-altar di dalam rumah ini akan dipenuhi oleh dupa dan juga sesajen untuk menjamu arwah leluhur yang pulang gitu loh. Dan selain itu, masyarakat Tionghoa ini juga akan mengadakan sembahyang untuk meminta keselamatan, kesejahteraan, dan tentunya mendoakan para leluhur-leluhur ini. Nah, selama rentang waktu ini, Wak, biasanya nih orang-orang tuh nggak diperbolehkan tuh keluar malam kali, apalagi sendirian. Dan mereka ini juga katanya nggak boleh tuh berfoto saat malam hari, nggak boleh juga ngambil uang atau ampau yang tergeletak di jalan gitu kan. Terus nggak boleh juga asal nyebut kata shi atau yang berarti kata mati, nggak boleh juga ngenepuk bahu orang sembarangan, nggak boleh juga jemur baju malam hari, dan masih banyak lagi, ada lagi tuh beberapa pantangan-pantangan lain kan. Dan perlu diingat juga, Wak, bahwa semua pantangan yang aku sebutin tadi itu berlaku bukan hanya bagi masyarakat Tionghoa aja, Wak, ya, tapi juga bagi siapapun yang sedang berada di sana. Termasuk dalam kisah ini siapa? Ya termasuk pada Tiwi juga yang memang lagi bekerja di Hong Kong. Berlaku untuk semuanya lah pokoknya. Jadi memang bulan hantu ini dianggap sangat wingit atau sangat sakral lah gitu. Ya mirip macam bulan Suro dalam kebudayaan masyarakat Jawa gitu. Di malam 1 Suro kan juga banyak kali pantangan-pantangan ya kan. Nah, kurang lebih kayak gitulah. Nah, sekarang kita balik lagi ke ceritanya Tiwi, Wak, ya.
Nah, jadi sekitar 1 bulan setelah Tiwi bekerja di Hong Kong, saat itu tibalah ini kan waktunya bulan hantu di bulan kedua. Memasuki hari pertama di bulan hantu, Wak, Tiwi ini udah mulai merasakan atmosfer yang berbeda dari biasanya, Wak. Dimana katanya nih, lingkungan sekitar yang biasanya ramai itu Nadia, saat itu mendadak jadi lebih senyap gitu. Toko-tokonya juga banyak yang tutup lebih awal. Nah, tapi Wak, berbeda dari orang-orang sekitar yang sudah mulai merayakan bulan hantu, pada saat itu bosnya Tiwi atau Pak Chen Li dan Bu Ling Ling ini ternyata orangnya cenderung skeptis. Mereka tuh nggak percaya dengan hal-hal gaib macam gitu, Wak. Dan mereka ini juga nggak peduli dengan adanya bulan hantu itu, sama sekali nggak peduli. Nah, sejauh yang Tiwi lihat, Wak, sepertinya juga Pak Chen Li sama Bu Ling Ling ini juga bukan orang yang religius, nggak yang suka ibadah kali. Dan parahnya lagi nih, di sini nih kata Tiwi juga lumayan parah nih, Wak. Mereka ini juga melarang Tiwi beribadah selama Tiwi berada di dalam unit apartemen mereka loh. Nggak boleh. Padahal sejak awal Tiwi datang ke sana, Wak, atau bahkan sejak pertama kali Tiwi ini tanda tangan kontrak di situ tuh ya, mereka ini udah tahu kalau Tiwi ini memang beragama Islam. Tapi tetap aja si Tiwi ini nggak diperbolehin sholat loh. Nggak boleh sholat, terus nggak boleh pakai kerudung. Iya, pernah suatu hari aku coba lah sholat di ruang tamu kan. Pernah juga di kamarnya Willy. Langsung ketahuan itu Pak Chanli sama Bu Ling Ling langsung datang ke aku. Karena memang unit apartemen mereka ini dilengkapi sama CCTV. Wah, dari situ CCTV langsung dimarahin habis-habisan sama mereka. Tahu kalian? Akhirnya inilah dia kasihan, wah. Akhirnya satu-satunya ruangan yang tidak terpantau CCTV kan cuman kamarnya bosnya kan nggak mungkin gitu. Satu lagi yang nggak kepantau apa? Kamar mandi. Akhirnya di situ lawak dengan terpaksa Tiwi pun sholat di situ. Tahu Nadia, aku kamar mandi itu nggak boleh jadiin tempat ibadah. Tapi mau gimana lagi? Daripada aku nggak sholat katanya. Pokoknya entah apa yang buat Pak Chen Li sama Bu Ling Ling ini melarang si Tiwi ini beribadah, wah. Tapi yang jelas sejak awal sikap kedua bosnya ini memang udah kayak gitu loh. Tapi berbeda sama Pak Chen Li dan Bu Ling Ling yang memang cenderung tidak taat agama, wah. Di sisi lain, Kung Kung sama Bobo atau sebutan untuk kakek dan nenek, which is orang tuanya dari Pak Chen Li ini, ternyata cukup religius, nah. Mereka rajin tuh bersembayang dan juga mematuhi dengan taat semua peraturan yang menjadi kepercayaannya mereka gitu. Nah terus nih di hari kita lanjut lagi ya, di hari pertama bulan hantu, Kung Kung sama Bobo kakek nenek ini tiba-tiba datang ke apartemennya Pak Chen Li kan. Lalu ketika mereka melihat bahwa di dalam apartemen itu belum ada sesajen dan dupa, iyalah anak mereka kan skeptis kan. Saat itu mereka langsung bersembayang sambil membakar dupa dan berjalan mengelilingi setiap sudut apartemen. Awalnya Tiwi yang waktu itu memang lagi bersih-bersih ngerasa bingung tuh, apa nih lagi ngapain nih Kung Kung sama Bobo ya kan. Tapi di situ Tiwi nggak berani nanya apa-apa, wadah biarin aja lah gitu. Dia hanya tahu kalau pada saat itu Kung Kung sama Bobo ya udah lagi sembayang aja gitu. Dan Tiwi dibiarinnya lah gitu mereka menyelesaikan ibadahnya atau sembayangnya. Lanjut bersih-bersih lagi nih aku Nadia katanya gitu. Nah pada saat si Tiwi lagi membersihkan kamar mandi, tiba-tiba perutnya sakit kali, Wak. Dan kebetulan hari itu memang Tiwi ini hari pertama datang bulan gitu. Dan setiap kali haid memang Tiwi suka kram perut kan, biasa kayak gitu kan, Wak. Tiwi berusaha diabaikannya rasa sakitnya itu, tapi tepat ketika dia lagi nyikat betap tuh, tiba-tiba rasa sakitnya makin menjadi-jadi lagi, udah nggak bisa ditahan. Pingsan si Tiwi di situ. Nah, Kung Kung sama Bobo yang pada saat itu udah selesai sembayang nih, tahu nih kalau ada yang pingsan di kamar mandi kan. Akhirnya mereka pun langsung membawa Tiwi ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan ambulan. Sesampainya di rumah sakit, dokter langsung memeriksa kondisi Tiwi. Dan setelah diperiksa, dokter pun mengkonfirmasi kalau memang Tiwi ini pingsan karena efek lagi datang bulan tadi. Bukan karena apa-apa nih ya kan. Akhirnya Tiwi ini pun diberikan perawatan dengan cara diinfus. Dan setelah habis 1 kantong infus, kondisi Tiwi juga sudah mulai membaik. Dia pun diperbolehkan pulang. Udah baliklah ini kan lagi si Tiwi. Terus keesokan harinya, Wak, Tiwi udah ngerasa lebih fit lagi tuh. Dia pun bangun pagi dan beraktivitas seperti biasa. Dia siapin sarapan untuk bosnya sebelum mereka berangkat kerja. Dan Tiwi juga mengantarkan Jessie serta si Willy ke sekolah. Lalu setelah semuanya selesai nih, pada siang harinya ya, berarti kan Tiwi cuma sendirian aja nih di apartemen kan. Memang setiap harinya kayak gitu. Nah, dia mereka kerja, anak-anak sekolah. Nah, tapi meskipun sendirian, Wak, Tiwi ini nggak ngerasa takut ataupun kesepian. Karena dia masih bisa dengar beberapa tetangga sebelah lagi beraktivitas juga. Jadi suasana itu bukan yang sepi, sunyi kali gitulah. Biasanya kayak gitu. Tapi entah kenapa Nadia siang itu Tiwi tuh ngerasa ada hawa yang berbeda tuh loh. Yang ngebatin kan, kok siang ini kerasa lebih sepi dari biasanya ya. Kayak dari tadi aku nggak ada tuh dengar suara-suara dari tetangga sebelah. Biasanya terdengar. Dan sebenarnya Tiwi masih tahu tuh kalau hari itu tuh udah masuk bulan hantu. Yang mana selama bulan hantu itu berlangsung, lingkungan sekitar kan memang terasa lebih sepi kan, lebih senyap kan. Tapi hal itu tuh biasanya terjadi malam hari nih. Kalau siang-siang itu ya macam bulan-bulan biasa gitu. Orang-orang biasanya masih berkegiatan seperti biasanya. Makanya di situ Tiwi heran, ini kenapa sepi kali nih? Masih terang. Ayo, siapa yang baru saja mendengar cerita dari Kak Nadia, bulu kudu jadi merinding.
Apalagi kita ada di Hong Kong ya guys ya. Memang ada ya bulan hantu. Setiap tahun sekali itu ada namanya bulan hantu. Tapi bukan Halloween ya. Itu beda lagi. Kalau Halloween tuh memang ada, tapi di sini bulan hantu itu khusus buat orang-orang Chinese itu pasti tahu apa itu bulan hantu. Siapa yang pernah kejadian di bulan hantu, ada kejadian atau sesuatu yang aneh-aneh? Komen di bawah ini ya guys. Dan kita lanjutkan lagi cerita dari Kak Nadia. Oke, tonton terus ya, stay di sini. Beneran kok suasananya udah sepi macam malam, Wak. Tapi masih coba positive thinking. Oh, mungkin tetangga sekitar lagi pada keluar mungkin ya. Mungkin juga apartemennya lagi pada kosong nih, makanya nggak ada suara apa-apa. Udah positive thinking aja. Dah tuh. Dah, siang. Memasuki waktu sore, Pak Chen Li, Bu Ling Ling, dan kedua anak mereka pun sudah pulang. Dan seperti biasa, Tiwi pun segera langsung masaklah itu untuk menyiapkan makan malam. Lalu setelah semuanya selesai makan nih, Tiwi lanjut lagi lah beres-beres. Aku cuci piring Nadia. Nah, pas lagi cuci piring ini, wah, di sini keanehan lagi-lagi terjadi, ya kan? Jadi ceritanya pada saat itu kan Tiwi dia lagi cuci piring di wastafel, wah, yang memang ada di dapur. Kebetulan posisi wastafelnya ini membelakangi jendela. Dan saat si Tiwi ini lagi nyuci, tiba-tiba dia ngerasa macam kok ada orang yang macam memperhatikan aku dari belakang ya, which is dari arah jendela belakang itu. Terus hanya berselang beberapa detik kemudian aja, Wak ya, tiba-tiba ada angin nih yang bertiup kencang kali di leher aku. Dan di situ dia mulai merinding, aku udah merinding juga. Mulai merinding di si Tiwi. Tapi dia masih positif tinggi ya. Udah itu cuma perasaan aku aja, cuma perasaan aku yang nggak ada apa-apa kok gitu ya. Nah, waktu si Tiwi ini lanjut cuci piring, Wak, lagi-lagi dia buat merinding gara-gara dia nyium bau dupa. Menyengat kali bau itu Nadia. Sebenarnya setiap pagi sama malam hari selama bulan hantu itu berlangsung, orang-orang memang dianjurkan untuk sembahyang kan, Wak. Tapi kan bosnya nih Pak Chen Li sama si Ling Ling ini kan bukan orang yang tak beribadah kan. Makanya bisa dipastikan kalau bukan mereka yang waktu itu lagi bakar dupa. Jadi bau dupa yang dicium sama Tiwi ini berasal dari mana nih? Ini udah nggak betul nih, udah mulai ketakutan tuh Tiwi, Wak, dia baca-baca doa aja dalam hati kan. Terus nggak lama kemudian Tiwi ini lagi-lagi dibuat merinding, Wak, karena dia ngerasa ada yang niup-niup lehernya. Bukan seliwerannya, cuman ditiup lehernya. Nah, di situ tanpa sadar Tiwi refleks nengok ke belakang lah ya kan. Dan tepat disitulah dia melihat ada, bayangin sama kalian ya, ada sosok tubuh besar, Wak. Badannya hitam semua, matanya cuma satu tapi besar, tapi Wak, warna matanya merah menyala, terus ada lingkaran warna hijau gitu loh di tengah matanya. Dan sosok itu memandang Tiwi di balik jendela dapur dari luar berarti. Padahal ingat kan, unit apartemen Tiwi ini ada di lantai berapa? Lantai 28. Kalau Tiwi bisa ngelihat sosok itu dari lantai 28, kebayang nggak kalian? Itu tuh sosok tuh setinggi apa? Gede kali kan? Dia nengok di jendela tuh. Kata apa itu? Saking shocknya Nadia, aku udah nggak bisa teriak, mulut aku terkunci, badan aku nggak bisa bergerak katanya. Dengan jantung yang berdebar-debar, Wak, Tiwi pun mulai gemetaran. Sampai akhirnya tanpa sengaja Tiwi ini macam nyenggol piring yang tadi ada di sampingnya tuh, kan dia lagi nyuci piring kan. Biar gitu, pecah. Nah, suara piring pecah ini didengar sama Pak Chen Li, Bu Ling Ling. Lalu dengan panik mereka langsung berlari menghampiri si Tiwi di dapur. Dan pas mereka nyampe di dapur, di situ posisi Tiwi udah terduduk lemas di lantai, Wak, dengan badan masih gemetar tuh. Pak Chen Li sama Ling Ling nanya, Tiwi, kamu kenapa nih? Ada apa? Kamu masih sakit kah? Katanya, enggak, Pak. Bu, enggak. Tadi aku lihat ada sosok hitam besar, Bu. Di balik jendela, matanya cuma satu, warnanya merah, dia ngeliatin aku nyuci, kata si Tiwi. Nah, Pak Chen Li sama Bung Ling Ling yang memang pada dasarnya dia skeptis dengan hal-hal yang kayak gitu, Wak, ya nggak percaya lah dengan apa yang dibilang sama siapa kan, sama si Tiwi kan. Mereka mikir kalau waktu itu ya Tiwi ini belum sepenuhnya sembuh aja, dan lagi berhalusinasi pikirnya mereka. Dah, akhirnya mereka cuma nyuruh, udahlah kamu istirahat aja lah, nyucinya dilanjutin besok aja. Salah lihat kamu tuh, katanya gitu. Nah, kejadian menyeramkan yang dialami sama Tiwi itu ternyata nggak ada berhenti sampai di situ aja. Setelah si Tiwi ini melihat sosok penampakan berbadan hitam itu, keesokan harinya, Wak, dia kembali mengalami kejadian janggal di mana dia ngedengar ada suara anak kecil nangis di dalam apartemen itu. Tiwi carilah ke sana kemari suara itu kan, tapi tetap nggak menemukan di mana sumber suara itu berada. Siapa yang nangis ini? Bukan Willy, bukan juga si Jessie. Apa mungkin suara nangis tangga sebelah ya? Tapi seingat aku tetangga kiri kanan nggak ada yang punya anak kecil lah. Anak kecil cuma si Jessie sama Willy ini aja. Terus sekitar jam 5 sorenya Tiwi kembali dikejutkan lagi dengan kemunculan suara aneh lainnya, Wak. Tapi kali ini bukan suara tangisan anak kecil, melainkan suara dengkuran laki-laki dewasa. Suaranya nyaring kali, dia kuat, dan itu berlangsung cukup lama loh, kurang lebih 30 menit. Ku cari keliling rumah nggak ada suara itu. Di situ perasaan Tiwi udah makin gak enak kan, Wak. Sampai akhirnya ketika Pak Chen Li sama Bu Leling ini pulang kerja, Tiwi bilang, Pak, Bu,
mohon maaf nih Pak, saya boleh nggak Pak cek rekaman CCTV hari ini? Loh buat apa kamu ngecek? Emangnya ada apa? Kata si bapak kan. Saya sendiri juga nggak yakin sih Pak sebenarnya ada apa, tapi tolonglah Pak cek aja, penasaran saya, kata gitu. Nah akhirnya diizinkan ya sama Pak Chenli kan. Pak Chenli pun membukalah rekaman CCTV di hari itu. Tapi setelah dicek, wah ya hasilnya nggak ada apa-apa, nggak ada suara apa-apa. Pak Chenli nanya kan, apa nih, apa? Mana nih? Nggak ada yang aneh kok, kata kayak gitu. Nah dengan wajah keheranan Tiwi jawab, iya Pak ya, nggak ada apa-apa Pak ya. Tapi kok tadi saya dengarnya lain, Pak. Apa yang kamu dengar apa? Ada kejadian apa? Bilanglah, kata si bapak ini. Tadi saya dengar, Pak, ada suara anak perempuan nangis. Sama ada juga suara dengkuran laki-laki, Pak. Takutnya memang ada yang nyelinap masuk ke dalam rumah gitu. Ah, nggak ada. Sama-sama kita dengar tadi nggak ada apa-apa kan. Tapi suasana rumah ini jadi seram kali, Pak. Apa mungkin karena masih bulan hantu ya, Pak? Ya, kata Tiwi lagi. Yalah, aku tuh nggak percaya sama kayak gitu, Tiwi. Mau bulan hantu, bulan apa kayak. Dah ya, Tiwi ya. Ini pasti efek kamu habis masuk rumah sakit kemarin nih. Kalau memang kamu belum sembuh total, udah lah kamu istirahat aja lah gitu, kata si bapak. Oh iya Pak, katanya dah nih dicek di CCTV nggak ada Wak suara tuh di jam-jam kayak gitulah. Nah udah aku cek udah sepanjang itu tuh nggak ada. Nah besoknya Wak ketika si Tiwi ini lanjut bekerja lagi, alhamdulillahnya hari itu berjalan aman-aman aja. Hai guys, kalian merasa serem gak tadi mendengar cerita Kak Nadia yang di-sharing dari Kak Tiwi ya, yang dulu pernah bekerja di Hong Kong? Ya gimana ya, jujur selama saya sudah 10 tahun bekerja di Hong Kong, alhamdulillah tidak pernah mendapatkan kejadian yang aneh-aneh seperti itu ya guys. Bagaimana dengan teman-teman sekalian yang pernah mengalami kejadian mistis di Hong Kong? Yuk share dan komen di bawah ini ya, biar kita saling tahu kejadian aneh apa yang pernah kalian alami di Hong Kong pada bulan hantu. Tapi banyak juga orang Hong Kong yang tidak mempercayai dengan adanya bulan hantu yang katanya serem atau mistis itu ya guys. Hanya sebagian orang saja yang mempercayai mistis itu di bulan hantu. Tapi banyak juga ya guys ya, di bulan hantu itu orang Hong Kong banyak yang bunuh diri. Ini secara kebetulan atau gimana gitu ya, saya juga tidak paham. Tapi memang faktanya banyak di bulan hantu orang yang bunuh diri. Percaya nggak percaya, yang penting kita berhati-hati saja ya guys ya. Kita selalu berdoa semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan keselamatan ya guys. Oh iya, ini tips buat mbak-mbak yang lagi mencari majikan. Nah, sebelum kita tanda tangan kontrak, kita harus pastikan kalau kita diizini untuk sholat ya guys ya.